Udah weekend lagi nih, lagi-lagi waktunya kita menjawab pertanyaan. Halo teman-teman semua, lagi-lagi ketemu dengan saya Fadli di channel kita yang seperti biasa selalu kita gaungkan di mana-mana, Nusantara Teredukasi ya. Sebuah channel tempat para traders Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini seperti biasa mengisi waktu weekend ya. Setiap akhir pekan kita selalu menjawab pertanyaan dari Instagramnya Nusantara Efek Community nih ya. Ini saya lagi banyak banget buku di meja. Ini sebenarnya masalah baru. Saya sih yang cari gara-gara awalnya. Jadi kadang-kadang saya setiap ketemu sama orang yang sukses gitu ya, saya nanya sama dia, buku apa yang paling bagus yang dirimu baca tahun ini gitu ya. Akhirnya banyak orang referensiin buku. Sekarang problemnya adalah ada banyak banget buku, waktunya hanya punya waktu 1 sampai 2 minggu ngabisin satu buku. Jadi ini buku yang lagi jalan dibaca, Buddha and the Badass. Ini lumayan lama bacanya karena beberapa kali saya ulang juga bab-bab tertentu sangat-sangat penting gitu ya. Ini yang masih fresh from the oven nih. Kalau teman-teman lihat di video yang kemarin itu ada Strong and Happy in the Time of Crisis. Bahkan saya masih punya yang masih disegel nih. Nih, ini karya Pak Afzan dari SEF ya, komunitas Logos Village. Nah, ini keren lah. Ya. Nih, saya kayak tukang buku. Ada lagi ini saya beli, ini buku lama karya Malcolm Gladwell ya. Dan kayaknya saya perlu nge-refresh lagi deh. Ada momen di mana saya pernah baca buku ini dan tertarik banget. Jadi kayaknya perlu di-refresh lagi. Jadi kemarin pas ke Gramedia nambah 2 buku ini nih. 3 sebetulnya. Ini Malcolm Gladwell juga, Talking to Strangers. Gimana caranya kita nyaman komunikasi gitu ya. Terus ini Letting Go, ini dari Pak Ari Agung Wahono, salah satu teman saya juga waktu kita bisnis bareng. Dia tinggal di Cilegon. Judulnya Lemesin Aja. Letting Go ya. Ini buku Sapiens dari Yuval Noah Harari. Nah, ini direferensikan sama yang nulis buku ini tadi, Strong and Happy in the Time of Crisis. Nah, ini buku yang belum saya baca nih, jadi banyak banget yang belum. Terus ini juga baru dibaca beberapa halaman di awal aja, Play Bigger. Ini direferensiin sama Denny Santoso. Jadi gimana cara kita bisa bangun bisnis dan bermain lebih besar lagi ceritanya gitu ya. Ini katanya sih bagus banget lah, salah satu bestsellernya oke. Oke, saya happy banget. Saya senang banget baca buku, teman-teman. Jadi bisa sharing sama teman-teman juga nanti kalau ada yang sangat-sangat bagus ya insight-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih dari @rogandale. Mas Fadli, apabila di suatu candlestick daily terdapat bull engulfing, oke, tapi news buruk, gimana jadinya? Ya, bisa jadi ada hubungannya dengan news, bisa jadi tidak. Nah, bisa jadi news buruk berpengaruh buruk, bisa jadi news buruk hanya sedikit berpengaruh buruk, lalu hasilnya jadi sangat baik. Ingat, teman-teman, tidak boleh trading di news. Saya sarankan teman-teman tidak mengambil keputusan berdasarkan forecast-nya news. Karena news itu bisa jadi memang benar-benar beritanya ada, bisa jadi memang hanya sebagai katalisator aja daripada big boy di luaran sana untuk mempercepat mereka mendapatkan harga lebih murah atau mendapatkan taking profit yang lebih cepat. Mereka punya news juga. Mereka juga yang punya kantor-kantor berita besar, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kita perlu lebih technical tradingannya. Jangan terlalu fundamental atau news. Oke, lanjut. Dari @saputra_kh. Mas, cara menghitung jumlah profit bulanan dengan persen gimana ya? Terima kasih. Menghitung jumlah profit bulanan dengan persen. Ya gampang. Dirimu profit berapa, itu tinggal dikalkulatorin aja sama dengan berapa persen dari jumlah modalmu. Kalau profit misalnya $100 bulan ini dari modal awal $1.000 ya berarti tinggal dikaliin kan 10% dapatnya. Kalau profit ternyata $200 dari modal $4.000 misalnya. Oke, itu sekitar 5%, gampang kok. Nah, mungkin ada maksud lebih yang lebih lanjut, coba Mas Saputra komentar di bawah video ini. Saya nggak paham, tapi kalau cuma mencari jumlah profit persentasenya gimana ya tadi caranya pakai rumus saja, tinggal dibagi ya kali 100 jadi 100%. Lanjut dari @ervan_maruf07. Mas, misal punya balance 500, terus dipamin dulu sambil belajar di NFC VIP gitu, gimana Mas? Kalau $500 nggak, iya sih, banyak sih pam yang bisa $500, tapi saran saya teman-teman, kalau dengan dana $500, teman-teman punya kesempatan untuk belajar sendiri loh. Jadi sebaiknya di tradingnya sendiri lebih baik. Karena dengan $500 sudah cukup untuk
tujuan belajar. Tapi bukan trading for living loh ya, tujuannya belajar. Nah, plan yang ada di dalam NFC VIP itu dipelajari alasannya, jangan diambil mentah-mentah gitu aja. Karena NFC VIP ngasih plan buat teman-teman semua, bukan hanya untuk membuat teman-teman bergantung. Kita pengen mengedukasi, kita pengen diskusi kenapa plannya diambil. Sehingga teman-teman bisa diskusi sangat banyak, bisa transaksi dengan sangat banyak tanpa harus bergantung lagi, itu tujuannya. Ya. Alright. Dari lanjutannya, Guru, ya murid, bisa jelasin fungsi dari EMA 9 di posisi entry kita, terus apa kita ambil posisi di EMA 9? Gitu. Oh, EMA di EMA 9-nya enggak gitu ya maksudnya. Oke. Jadi EMA 9 adalah EMA default yang dipakai di dalam dunia trading gitu ya, khususnya di forex trading. Banyak institusi besar juga mengambil harga rata-rata EMA 9 sebagai acuan mengambil keputusan. Makanya kenapa kita pakai EMA 9 di dalam trading room kita. Gitu. Tapi, apakah posisinya entry-nya di EMA 9? Jelas tidak. Kita harus mencari area-area bagus, area supply and demand atau unfilled order yang bagus di sekitar EMA 9. Ya. Dan ingat, EMA 9 ini ada hubungannya dengan time frame loh. Tidak analisa di time frame tersebut diambil EMA 9-nya, bukan. Tapi EMA 9 di time frame yang lebih besar. Contoh, EMA 9 di time frame daily dicari di harga sekitaran situ, turun ke H1. Ke candle H1 baru cari areanya di H1 ya, bukan EMA 9-nya di H1 entry di H1, bukan, tapi lihat di tren yang lebih besar EMA 9 itu trennya lagi seperti apa, di time frame yang lebih kecil teman-teman baru ambil analisanya ya. Daging semua tuh. Lanjut dari @setio_nomercy, share indikator SND selain AutoFO dong mas, terutama di platform TradingView, thanks. Oke, boleh nanti kalau ada kita share. Sejauh ini belum ada sih mas. Anyway, kita nggak pakai banyak indikator juga sebetulnya, jadi chartnya kosong aja gitu. Kita cuma perlu lihat beberapa saat, dan kalau yang ada yang menarik, kita garis. Gitu ya. Kalau AutoFO itu kan otomatis membantu buat teman-teman semua. Itu tools yang by the way bukan punya kita juga, jadi nggak bisa kita share begitu aja. Teman-teman perlu beli ke Tradiktif di Singapura ya. Untuk sementara kita belum punya untuk indikator lain. Lanjut, dari @her257tgr. Apa syarat minimal yang harus kita lakukan untuk take order pada suatu chart bila chart white space terus? Oke. Kalau chartnya white space terus, jangan dipaksain entry. Itu ya teman-teman ya. Karena probabilitasnya jadi lebih rendah. Tapi kalau teman-teman sebagai seorang risk taker atau aggressive trader, boleh-boleh aja. Tapi pakailah time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya white space-nya terlalu panjang, nggak keluar-keluar. Saran saya lebih sabar ya, tunggu aja kok. Tidak semua chart kok white space semua gitu ya. Ada kalanya chart dengan time frame yang berbeda itu trending dengan sangat bagus, kita bisa ambil kesempatannya. Oke. Jadi diukur dengan profil resiko yang teman-teman punya. Apakah saya sebagai konservatif trader atau agresif trader? Oke. Lanjut dari @frankie_obp. Mas Fadli, apakah di NFC VIP diajarkan cara membuat trading rule dengan baik dan benar? Yes, itu tujuannya. Itu tujuannya diciptakan yang namanya NFC VIP. Teman-teman sebagai VIP member, sebagai seorang yang very important person kan gitu kita pengennya. Teman-teman orang penting, teman-teman orang yang memisahkan diri dari crowd. Dari kebanyakan orang di luar sana mau serius belajar forex. Nah, belakangan saya lihat banyak orang-orang baru yang nggak ngerti visinya NFC VIP diciptakan. Bukan untuk bergantung kepada signal yang diberikan. Signal itu hanya panduan aja buat teman-teman belajar. Oh, ini loh cara pandang NFC terhadap market live. Nah, tujuannya teman-teman masuk ke NFC VIP itu, ya ini, untuk belajar mendapatkan trading rule yang baik dan benar. Membuat trading rule buat teman-teman semua. Tentunya setiap orang custom, beda-beda rules-nya. Sesuai dengan kepribadian masing-masing, sesuai dengan kesempatan waktunya masing-masing. Ada yang sebentar chartingnya bisanya, ada yang bisa lama berjam-jam, disesuaikan. Sehingga dapat satu rule yang baku untuk bisa teman-teman semua manfaatin di trading room teman-teman dan bisa dibuat jadi konsisten. Oke, ini kayaknya bisa ditulis buku nih. Ya, oke. Lanjut pertanyaan dari @jamesmo619. Apakah sentuhan pribadi rule trading NFC menaikkan win rate? Bisa minta contoh personal touch-nya gimana? Oh, oke. Ini melanjutkan beberapa bahasan di video yang lalu tuh tentang personal touch. Sebenarnya sentuhan pribadi dari trading rule-nya itu bisa menaikkan win rate. Yes, jelas menurut saya bisa menaikkan win rate. Karena personal touch itu
dilakukan ketika teman-teman sudah melakukan semua trading rule-nya dengan sangat disiplin. Mulai ngeblend dengan market, setelah itu mulai punya feeling-feeling pribadi. Kayaknya ini saya ambilnya di body aja deh. Kayaknya ini saya ambilnya di wick aja deh. Kayaknya ini SL-nya sebaiknya ambilnya ke candle yang ini, seperti itu. Jadi itu adalah jenis-jenis personal touch yang bisa sedikit melenceng dari trading rule utama dengan tujuan mencari tahu apakah bisa lebih efektif lagi gitu. Oke, kalau contohnya ya nanti kita butuh buka chart ya. Alright, lanjut dari Jamesmo 619. Loh, ada lagi lanjutannya dia ternyata. Kalau hasil backtest 100 kali oke, tapi waktu praktek sudah 3 bulan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu baiknya gimana ya? Ya tadi, 100 kali backtest itu bisa jadi data beberapa bulan ke belakang. Terus ke depan baru jalan 3 bulan. Tetap belum lengkap untuk memaksimalkan mengambil keputusan. Mulai bisa direview, yes betul. Tapi ekspektasinya yang perlu di-manage juga. Bisa jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau ternyata ekspektasinya sudah wajar, teman-teman review apa yang perlu ditweak. Jangan-jangan mungkin area-area tertentu tidak perlu diambil misalnya, sehingga menyebabkan SL. Dilihat aja apa yang terjadi. SL, TP gitu. Oke. Dan market yang terjadi selama 100 ke belakang waktu backtest dengan 3 bulan ketika mulai real test gitu ya, itu bisa jadi market yang berbeda waktunya. Makanya kita perlu tes itu sebetulnya sepanjang tahun sebuah strategi. Nggak bisa kebetulan di musim ekonomi tertentu di sebuah area di belahan dunia manapun gitu ya. Lanjut. Dari Eko Dwi Listianto. Saya di Forex sulit konsisten, tapi di binary option saya bisa konsisten tiap hari WD. Sarannya Mas? Oke. Nah, ini sudah berapa lama di binary options? Yang pertama, apakah sudah bertahun-tahun setiap hari bisa WD? Kalau dirimu bisa WD setiap hari bertahun-tahun di binary options, kenapa harus belajar Forex? That's it. Ya, tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak teman-teman mengerti dengan sangat gitulah. Dan tidak perlu memperbaiki yang tidak rusak. Nah, itu quotes-nya hari ini. Tidak perlu memperbaiki yang tidak rusak. Tapi kalau dirimu memang pengen serius belajar Forex, nah mungkin dirimu belum banyak belajar Forex-nya sebanyak dirimu dulu belajar binary. Atau bisa jadi binarinya profitnya kebetulan berturut-turut beberapa hari setiap hari WD selama beberapa minggu, mungkin tidak bertahun-tahun. Ya, jadi dibikin lebih spesifik lagi, Mas Eko. Anyway, berapapun yang dibutuhkan waktunya untuk belajar ya tempuh aja. Kalau memang pengen serius di Forex konsisten. Oke, lanjut. Bagus Turmudi. Mas, apa bedanya akun anti-for biasa sama yang under NFC? Ini saya udah bahas di kelas FFC sih ya. Oke, belum pernah diomongin di umum. Simpel aja begini. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk buka akun di broker manapun. Tapi NFC sebagai salah satu komunitas yang paling besar di Indonesia punya bargain power terhadap broker-broker tertentu, dan kita pengen semua orang yang under NFC itu terjaga tradingannya. Aman, tidak dinakalin, nggak dijailin, nggak dicurangin. Oke, sehingga kita punya agreement khusus yang kalau misalnya teman-teman mendaftar sebagai traders under NFC, teman-teman at least aman. Oke, tidak pasti profit, tapi aman. Itu dulu. Karena kalau profit aja masih susah, terus dicurangin, itu kan berjuang 2 kali namanya gitu ya. Jadi, itu bedanya. Oke, yang lain ya ada plus minusnya lah ya. Lanjut, dari Sutopo, pakai dot semua tapi ini, SUTOPO. Money management Mas. Apa ini money management? Ini dia bertanya apa? Money management ini mungkin maksudnya adalah lot kali ya. Teman-teman, money management yang kita lakukan adalah lot yang dilakukan berdasarkan lebar area. Sesuai dengan persentase risk yang teman-teman ingin ambil. Contoh, dengan modal $1.000, lebar area 30 pips. Teman-teman hanya pengen ambil misalnya $30. Berarti lotnya 0,1 gitu gampangannya. Oke, 3% resikonya. Kalau saya mau manajemennya hanya 1%, berarti lotnya 0,03 atau 0,04 mungkin. Gitu. Jadi diatur aja sesuai dengan toleransi resiko yang teman-teman punya, ya. Yang terakhir ya, dari Fahri Rizkio. Mas Fadli dulu pernah MC berapa kali? Ya, oke. Good question. Mungkin belum pernah ada statement dari saya, atau kayaknya udah pernah sih saya bahas.
Kebetulan ya, alhamdulillahnya saya bergabung dengan komunitas yang bagus, dengan trading room yang benar, dengan para mentor yang sehat tradingannya, nggak pernah diajarin full lot, nggak pernah diajarin gebuk-gebukan lot, nggak pernah diajarin profit ratusan persen dalam waktu singkat atau bahkan ribuan persen, sehingga saya tidak pernah ngalamin NC. Tapi pernah nggak mas akunnya nggak profit berbulan-bulan? Ya pernah. Di awal dulu saya sampai 6 bulan pertama itu akunnya nggak kemana-mana. Profit dikit, loss dikit. Profit dikit, loss dikit. Lossnya sampai turun 20%, terus naik lagi jadi profit 20%, terus balik ke modal lagi. Itu bolak-balik sama 6 bulan. Setelah itu saya belajar serius di Trading Academy, baru mulai bertumbuh konsisten, baru saya berani deposit lebih gede lagi. Tapi dari awal saya memang pakai akun real $1.000. Setelah itu digenepin jadi 5.000, lalu dikembangkan sampai hari ini. Gitu ya. Oke teman-teman, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kalau teman-teman pengen dapat kesempatan bertanya, silahkan follow Instagramnya NFC, itu di bawah ada @nusantarafcommunity di pojok ya. Dan teman-teman bisa dapetin kesempatannya setelah videonya diupload, biasanya setiap hari Sabtu atau Minggu, weekend lah. Kalau teman-teman lihat hari Minggu pagi pasti ada ya di Instagramnya @nusantarafcommunity, buka story-nya, follow Instagramnya, baru teman-teman nanti akan bisa input pertanyaan apapun dan saya akan dengan sangat happy menjawab. Kalau pertanyaannya bagus, kayak salah satu yang kemarin ada tuh kita bikin video, itu bagus, itu bisa kita bikin jadi satu video khusus buat teman-teman semua bisa belajar lebih dalam lagi. Oke? Thank you teman-teman sudah belajar banyak di NFC dan saya juga terus bertumbuh dengan pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Thank you banget yang sudah bertanya. Sekali lagi, semuanya kita bangun sama-sama NFC Forex TV ini, channel YouTube ini untuk pertumbuhan trader forex di Indonesia gitu ya. Kita pengen semuanya menjadi lebih baik ya. Sekali lagi thank you buat teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.